Karish dan Shalom. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, Allah Tritunggal kita menyertai saudara sekalian di mana saja berada. Grace and peace from God the Father, Son, and Holy Spirit be with you all, wherever you are. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dilanjutkan dengan kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. The reading of the Word of God is taken from Revelation chapter 21 verse 5 to verse 9. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, bacaan ini pendek, saya akan baca dalam bahasa Inggris untuk menolong siapa saja yang mendengar di dalam dan memahami dalam bahasa Inggris. I like to read also in English because there are only few verses, verse 5 to 8. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give to drink without cost from the spring of the water of life. He who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Firman-Nya
tepat dan benar. Ya, firman-Nya tepat dan benar. Itulah tema bagi kita, khotbah kita pada saat ini. Yes, His word is true and faithful. Yes, His word is true and faithful. That is the theme for our sermon today. And I took it out from the text itself. As you can see in verse 5, it says there clearly that Apostle John, must write this down, for these words are true and faithfulness. In NIV said trustworthy. From this theme, I like to see the text more, and I would like to share with you about the meaning of it, the content of it, and the goal of these verses, or the word of God that is trustworthy or true and faithful. Dari tema ini, saudara, saya akan melihat paling sedikit 3 poin yang penting, yaitu berbicara tentang artinya, isinya, dan tujuannya. Artinya, isinya, dan tujuannya. Dan dari 3 poin ini saya ingin kembangkan lebih dalam lagi poin-poin yang akan kita pelajari di sini lebih banyak lagi. Dari artinya kita akan melihat lebih dalam bagaimana Tuhan sendiri yang berkata itu. Dan di dalam isinya kita akan melihat isinya, dia berkata bahwa dia adalah Allah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang sudah ada dan yang akan datang, yang awal dan yang akhir. Di situ juga kita akan belajar bahwa dialah yang menjadikan segala sesuatu baru. Kemudian kita akan belajar juga bahwa kita yang setia, yang percaya kepadanya dan yang haus itu akan diberi minum dengan air cuma-cuma. Kita yang menang akan memperoleh berkat surgawi dan akan menjadi anak Allah. Dan yang terakhir itu, pada ayat yang terakhir berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya akan dibuang ke tempat api neraka. Dan tentu itu tujuannya, yaitu akan menikmati rumah Bapa atau menikmati penghukuman yang kekal, atau disebut sebagai kematian yang kedua. So then you will see at least about 5 important points here about the content of the Word of God. It's talking about He is the one who make things new, all things new. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He is the one who make everything and give the water of life, and He is the one who can make us as His son. And the last one is the purpose, is that you have the everlasting life or you got punishment in the hell. Let us see points by points on the base of the Word of God. Mari kita melihat satu persatu poin seperti yang sudah ada di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Firman-Nya tepat dan benar. His word is true and faithful.
faithful, true and trustworthy. Saya melihat juga di dalam bahasa asli untuk mengetahui akan maksud dari Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa firman-Nya, kata-katanya adalah tepat dan benar. Mengapa dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata tepat dan benar? Sementara dalam arti tepat ya artinya benar, benar artinya tepat. Jadi dua kata yang dipakai yang hampir sama. Dalam bahasa Inggris digunakan kata true and trustworthy, atau dalam terjemahan yang lain dia gunakan kata true and faithful. Dua-dua kata ini dipakai dengan melihat kata bahasa aslinya. Saya mencari tahu apa artinya. Kalau kata true atau kata benar, terjemahan bahasa Indonesia benar, itu selalu dipakai tanpa ada perubahan. Sementara kata yang lain di dalam bahasa Indonesia itu digunakan kata tepat. Itu datang dari kata trustworthy atau faithful. Jadi saya mau mencari tahu apa itu kata faithful dan kata trustworthy. Kata benar saya kira semua sudah tahu. Benar ya benar, artinya tidak salah. Sebenarnya dalam bahasa yang lain tepat, tapi itu juga sudah dipakai di sini tepat. Hanya kenapa tidak diterjemahkan dengan satu yang lain? Yaitu kalau kata faithful itu artinya setia, dalam bahasa Indonesia itu setia. Kata trustworthy itu artinya bisa dipercaya atau ya bisa dipercaya, itu sangat dipercaya, artinya memang benar, ada hubungannya di situ. Berarti firman Tuhan itu benar, tidak ada salahnya. Firman Tuhan itu tepat, tidak ada salahnya. Firman Tuhan itu setia, seperti Tuhan itu setia, tidak pernah mutar-mutar, berarti ada hubungan dengan benar, tidak ada salahnya. Firman Tuhan itu dapat dipercaya karena benar. Jadi kesimpulan saya di dalam melihat arti ini sebagai tema kita, maka firman Tuhan itu kita bisa katakan tidak ada salahnya, tidak ada yang tidak bisa dipercaya, yang ditolak atau tidak bisa tidak dipercayai, bahwa firman Tuhan itu dapat dipercayai, bahwa firman Tuhan itu tidak salah, bahwa firman Tuhan itu cocok dengan kesetiaan Tuhan sendiri. Makanya dalam bahasa asli dia bilang faithful and true, trustworthy and true. Kenapa saya ingin berbicara tentang poin ini? Karena ini ada hubungan dengan firman Tuhan. Nah, kalau bicara tentang firman Tuhan benar dan dapat dipercaya, benar dan setia, maka bisa diterjemahkan juga seperti bahasa Indonesia, firman Tuhan itu tepat dan benar, atau boleh kita katakan lagi, firman Tuhan itu benar dan benar. Firman Tuhan itu tidak ada salahnya. Firman Tuhan itu harus dipercayai. Firman Tuhan itu harus diterima. Firman Tuhan itu harus dipegang. Firman Tuhan itu setia dengan apa yang dia sebut dan dia akan realisasikan. That is what I understand about the meaning of faithfulness, trustworthy and true. That the word of God can be trusted. The word of God is faithful as He is faithful. The word of God is right and true. The word of God must be accepted, received, and trusted by everyone. There is nothing lying. There is nothing deceitful. There is nothing wrong in the word of God. Because God is true, God is faithful, God can be trusted. Tuhan adalah setia, Tuhan dapat dipercayai, Tuhan harus dipercayai, dan firman-Nya harus diterima.
Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus itu di dalam memberitahukan setiap kali dia menyatakan dirinya kepada gereja, dia juga menggunakan hal-hal seperti itu. Saudara bisa kembali di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, itu dia berbicara tentang dirinya. Saya ingin melihat di dalam beberapa firman Tuhan di sini bahwa dia adalah benar dalam ayat yang ke-7 pasal 3. Saya baca Wahyu pasal 3. Tatkala Tuhan Yesus menyatakan dirinya dan menyampaikan tentang gereja yang dia tahu, yang dia ikuti di Philadelphia, dia katakan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, bahwa Tuhan Yesus adalah kudus, yang benar, bahwa dia adalah yang benar, yang memegang kunci Daud. Di pihak lain, dia juga tatkala berbicara untuk jemaat di Laodikia, dia katakan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Amin artinya benar, saksi yang setia dan benar. Saksi yang setia dan benar, kata yang mirip dengan ayat ini. Jadi saudara, tatkala di sini dikatakan firman ini adalah dari takhta, yaitu dari Allah, berarti ini Allah yang berbicara. Nah, ungkapan benar dan setia ini muncul. Ini juga digunakan oleh Tuhan Yesus sendiri tatkala dia berbicara tentang jemaat-jemaat, baik yang ada di Laodikia atau yang di Philadelphia. Ungkapan benar itu digunakan dan ungkapan kata setia juga dipakai. Berarti kita simpulkan bahwa Tuhan Yesus itu benar Allah. You can see that from this proof text emphasize to us that our Lord Jesus Christ is God. Because in this text it says the word comes out from the throne, and in the throne seated the one which is God himself. And God himself says that his word is truth and faithful or trustworthy. Well, our Lord Jesus Christ in Revelation chapter 3, when he was talking about the church in Laodikia as well as the church in Philadelphia, he was using this same term about he is true and he is faithful. So that means he is God. Because his God is true, because his God is faithful. Jadi saudara, di dalam meneliti dan memahami saja kata inilah firman atau firmannya benar dan setia atau tepat dan benar seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-5 ini, sekaligus menunjukkan bahwa ini Allah yang bicara, sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. I think this is very important for us. Ini sangat penting bagi kita. Bahwa yang berbicara ini ya juru selamat kita, yang sekaligus adalah Allah. Itu berbicara tentang tema yang kita gunakan sekarang dalam khotbah ini sebagai jendela untuk kita teliti lebih dalam dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8. I just use these expressions of God in order to use it as a window to see the meaning of the text by text, verse by verse from 5 to 8. Nah, dari kata setia dan benar atau tepat dan benar atau benar-benar-benar. Nah, mungkin saya bisa pakai kata itu. Bahwa firman Tuhan adalah benar-benar. Tidak ada salahnya. Saya ingin hubungkan dengan kalimat pertama dari ayat yang ke-5. I like to connect this word that the word of God is true and trustworthy or true and faithful. You can always say that the word of God is true and true. It is true that the word of God is true. But I like to see these things with as a windows to see verse 5 to 8. Saya mau lihat ini dari kacamata ini untuk lihat ayat 5 sampai ayat 8. Ayat 5 bilang begini.
Verse 5. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman ini benar, benar, benar. Dari konteks ini, dari ayat 5 menunjukkan kepada kita bahwa ini bukan kata-kata Yohanes. Ini bukan kata-kata dari malaikat. Ini bukan kata-kata dari hasil ciptaan manusia itu sendiri atau makhluk tertentu. Ini adalah langsung dari Tuhan yang ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ketiga. So this verse 5 connect with the previous verse, which is verse 3. Ayat ketiga, verse 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring. And I heard the great voice dari takhta itu, from the throne. And I heard a loud voice from the throne saying, katanya. Jadi di dalam pasal 21, setelah Rasul Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru dan kota Yerusalem baru, dia kemudian mendengar suara yang nyaring. Berarti suara itu sangat besar. Kalau nyaringnya besar, bahasa Inggris memang dikatakan I heard a loud voice. Berarti suaranya menggema, dan saudara masih ingat kalau Tuhan punya suara itu bagaikan guntur. Dalam pasal 10 pernah kita teliti itu, dan saya melihat itu guru. Suara guru itu ya Tuhan. Jadi suaranya powerful sekali. Dan saya yakin Rasul Yohanes begitu merasa terkesan karena suaranya itu, dan dia hanya bisa katakan suara yang nyaring. Tapi saya ingin melihat itu suara nyaring berarti pasti besar bagaikan guru, karena memang Tuhan yang berbicara. Nah, Tuhan yang sama yang berbicara dengan suara yang nyaring bagaikan guru itu, dia lanjut di ayat yang kelima katakan bahwa dia membuat segala sesuatu baru. Menekankan bahwa apa yang dia lihat di ayat 1 tentang langit baru, bumi baru, Yerusalem baru itu bukan datang secara kebetulan. Tetapi itu terjadi dan dilihat oleh Rasul Yohanes sebagai buah karya dari Tuhan. So when God himself says that he makes everything new, emphasizes to us that what vision that Apostle John saw in the beginning about the new heaven and new earth and the new Jerusalem are actually made, created by God himself. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan kesaksian kepada Rasul Yohanes untuk sampaikan kepada jemaat sepanjang abad, termasuk saudara dan saya, bahwa dialah yang membuat segala sesuatu yang baru, yang boleh kita rindukan. We all can long to there. Kita boleh rindu ke sana. Kita boleh melihat ke depan. Tatkala kita ada di bumi yang penuh dengan penderitaan dan kekecewaan dan kesusahan dan peperangan dan penyakit dan virus seperti sekarang COVID dengan berbagai macam varian, dengan ekonomi yang naik turun dan lain sebagainya, ada peperangan sini sana dan kesakitan hati dan kesakitan tubuh dan lain sebagainya. Kita boleh merindukan langit yang baru dan bumi yang baru dan Yerusalem yang baru yang kita ingat dengar minggu lalu. Luar biasa, Tuhan sendiri berbicara. Ini menunjukkan kasih, kebaikan, atensi, perhatian dari Tuhan. All of this shows the attention and love and care and beautiful heart of God
as lovable God, faithful God, wonderful God, amazing, awesome, and almighty God who loves you and me. Inilah menunjukkan betapa dalamnya kasih dan perhatian dan cinta kasih Allah kita bagi gereja sepanjang abad, yang mau membuka rahasia tentang langit dan baru dan bumi yang baru yang kita rindukan, agar gereja di dalam keadaan sesulit apapun haruslah melihat betapa Tuhan menyiapkan itu semua. Poin yang sama tatkala kita berbicara tentang Dia menyatakan bahwa Dia membuat segala sesuatu yang baru, sekaligus menunjukkan tentang kata-kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14. Dia katakan bahwa aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu di rumah Bapa. Rumah Bapa itulah langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan yang selalu ada tinggal dengan kita. What a wonderful news. Itulah berita yang luar biasa, saudara. Dan saya ingin menekankan kembali bahwa yang mengatakan ini ya dari takhta itu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, bukan malaikat. He who sits on the throne saying, it's not angel, not other people. Tidak, bukan manusia, bukan malaikat. Tuhan sendiri. Dan saya ingin menghubungkan kembali dengan ekspresi kata-kata Tuhan sendiri. Yang sebelumnya berkata dengan suara yang nyaring dan besar bagaikan guru dalam pemahaman saya. Karena powerful sekali itu. Dia ini katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu yang baru, sekaligus Dia itu adalah setia, Dia itu benar, Dia itu alfa dan omega, Dia itu yang awal dan yang akhir. Nah, ekspresi ini, saudara, saya ingin hubungkan lagi juga dengan apa yang Tuhan Yesus selalu sampaikan tatkala Dia menampakkan dirinya kepada Rasul Yohanes, untuk Rasul Yohanes sampaikan kepada gereja sepanjang abad dengan ekspresi yang mirip. Yang tadi saya katakan bicara tentang benar dan setia, Dia juga sudah katakan bahwa Dia adalah benar dan setia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ini Tuhan Yesus ada dulu di atas takhta. Orang yang di atas takhta, yaitu Allah ini yang ada di atas takhta, duduk di atas takhta itu, Dia itu adalah alfa dan omega. Dia itu adalah awal dan akhir. Dia itu adalah setia dan benar. Nah, saudara, mari kita buktikan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Rasul Yohanes. Ungkapan yang sama. Jadi saya mau kasih tahu, saudara, bahwa dengan ungkapan yang sama ini menunjukkan bahwa Dia yang duduk di atas takhta, ya Tuhan Yesus juga. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal ada dulu di atas takhta sini. Tidak bisa Bapa saja. Kenapa? Karena kita hubungkan saja. Mari kita lihat konteks Wahyu sendiri supaya kita bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi dan apa benar apa yang saya katakan ini. Nah, saya mau kembali back to the Bible, kembali ke Alkitab. Mari kita lihat di pasal 1 tatkala Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Yohanes tentang siapa Dia. Setelah Dia menjelaskan tentang dirinya, anak manusia, ikat pinggangnya, rambutnya, matanya, kakinya, tangannya, mukanya, seluruhnya sudah Dia gambarkan kayak tentang kesucian dan keluar biasaan Dia. Lanjut di ayat yang ke-17 itu, Rasul Yohanes jatuh tersungkur, terus Tuhan Yesus bilang, jangan takut, aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah yang awal dan yang akhir. Menurut saya ini ayat kunci. I think this is the key verse to emphasize and to give us explanation that our Lord Jesus Christ is the Alpha and Omega, and He is the first and the last. Atau yang pertama, awal dan yang akhir. Ungkapan aku adalah awal dan yang akhir sama dengan aku adalah Alfa dan Omega. Ayat 17. Mari kita lihat di ayat 21 tadi.
Saya hanya mau menyatakan bahwa ini ungkapan menunjukkan bahwa ini Tuhan Yesus sendiri. Ayat yang ke-6 dia bilang, firman-Nya kepadaku semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu adalah huruf abjad orang Yunani. Alfa itu yang pertama, Omega itu yang terakhir. Ini suara ini yang omong ini Tuhan sendiri. Tidak dibilang di sini memang Bapa, tidak di sini bilang Anak, tidak juga dibilang Roh Kudus, tetapi kita bisa menafsir dengan konteks kitab Wahyu. Kita boleh mengambil kesimpulan bahwa ini juga Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena dikatakan yang omong ini adalah Alfa dan Omega, yang omong ini adalah yang awal dan yang akhir, yang omong ini adalah benar, yang omong ini setia. Nah, Tuhan Yesus dikatakan di dalam ayat yang ke-17, dia bilang jangan takut, aku adalah awal dan akhir. Ekspresi yang sama seperti di dalam ayat 6. Tuhan Yesus bilang di sini dia awal dan akhir, maka harusnya juga di ayat 6 ini adalah Tuhan Yesus juga. So then you understand and you can conclude that this is the word of God, which is Jesus, our Lord Jesus Christ himself, as well as Father and the Holy Spirit is there. Because after that we will see also in chapter 4 about the throne. When you dig about the throne, then you will understand what I mean. Nanti kita pelajari tentang takhta, baru kita ngerti bahwa bukan saja Tuhan Yesus, bukan saja Bapa dan Roh Kudus di situ. Tetapi karena di sini berbicara tentang ungkapan yang selalu digunakan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah yang awal dan yang akhir, dia adalah yang pertama dan yang terakhir, maka semua ini harus membuat kita kesimpulan bahwa ini Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita juga boleh melihat di ayat yang ke-8 dari pasal 1 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, kalau saudara setuju dengan saya bahwa ayat 17 adalah Tuhan Yesus seperti yang dia katakan, dan ayat 6 itu adalah Tuhan Yesus juga sama dengan di ayat-ayat yang lain, ada juga di ayat 22 nanti kita baca, maka ayat 8 ini adalah Tuhan Yesus juga. Karena ayat 8 dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, dia adalah Tuhan Allah, dia adalah sudah ada, dia akan datang, dia ada, yang maha kuasa. Maka Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus adalah yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Tuhan Yesus juga adalah yang maha kuasa. Jadi ungkapan Alfa dan Omega itu saudara sangat menolong kita bahwa apa yang kita percaya ini bukan isapan jempol, bukan asal-asal percaya. We are not believe in Jesus as God, as a myth of or something lying. It's true. This is a true witness. Ini adalah kesaksian yang benar bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa dan yang benar dan yang setia. Saya tadi katakan bahwa bicara tentang itu, kita bisa lihat di ayat yang ke-22 juga. Mari saudara buka dengan saya di ayat 22. Maksud saya pasal 22 ayat yang ke-13. Karena dalam kitab Wahyu ada 3 kali ungkapan aku adalah Alfa dan Omega ini. Di teks kita, di pasal 22, kemudian di pasal 1 yang tadi saya sudah baca. Kemudian di pasal 1 ayat yang ke-17 tadi. Nah, ayat yang ke-13 bunyinya gini, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Ini justru merupakan rangkuman terakhir kembali tentang kata-kata Tuhan Yesus di ayat pasal 1 ayat 8, pasal 1 ayat 17 tadi, dan ayat yang ke-18, kemudian pasal 21 tadi ayat yang ke-6, dan pasal 22 ayat 13. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, Alfa dan Omega. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus adalah Allah yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus adalah yang pertama dan yang kemudian. Sekaligus menunjukkan bahwa dia adalah Allah.
Kalau saudara buka lagi dalam Wahyu pasal yang keempat, menunjukkan bahwa di throne itu ada Allah Bapa dan ada Roh Kudus. Jadi di sini berbicara tentang Allah Tritunggal yang satu itu. Nah, ini memang sulit dipahami oleh banyak orang, tetapi Alkitab menyatakan demikian. Bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah satu. Saya menekankan di sini lebih banyak kepada Tuhan Yesus adalah Allah, karena itu yang selalu diperdebatkan. Dan saya pikir karena firman Allah Tuhan kita bilang begitu, mau terima atau tidak? Kalau saudara tidak mau terima, itu urusan saudara. Tapi kalau saudara terima, ya itu memang firman Tuhan bilang begitu. The word of God says like that. So you wanna receive or you wanna reject, that's your own problem. But one day, He will judge you and me. Satu saat Dia akan hakimi saudara dan saya, seperti yang kita lihat 2 minggu lalu. Dia yang adalah hakim, Dia akan menghakimi. Dan Dia tentu akan tanya. Jadi saudara, apa saudara mau percaya Dia Allah, Tuhan Yesus maksud saya, Dia Allah atau bukan? Saat saudara mendengar apa yang saya khotbahkan ini, sudah sekaligus menjadi kesaksian untuk suatu saat menjadi dasar penghakiman Tuhan Yesus sendiri sebagai hakim. Bahwa saudara menerima atau menolak. Dan kita orang percaya, puji Tuhan menerima Dia sebagai Allah karena bukti data-data ini. Dan saya harus menyatakan itu. Poin yang lain saudara, dengan berbicara tentang Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang terdahulu dan kemudian, saya dapati bahwa ternyata di perjanjian lama juga ungkapan ini sudah ada. Tuhan juga bilang begitu jauh sebelum di kitab Wahyu. Saudara bisa lihat di dalam kitab Yesaya pasal 44. Tatkala Tuhan menyatakan bahwa Dialah satu-satunya Allah, Dia katakan begini, ayat yang ke-6, Yesaya 44. Ini di perjanjian lama, ungkapan yang sama jauh di Yesaya sudah ada. Dia bilang begini, firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, kata Yesaya, dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan aku yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Di perjanjian lama sudah ada. Dia katakan akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, kalau saudara dan saya setuju dengan bukti Alkitab, Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa Dia adalah yang pertama dan yang terkemudian, ungkapan bahwa Dia adalah satu-satunya Allah, maka Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi saudara mau cari di mana lagi bukti Alkitab yang katakan bahwa Dia itu adalah Allah? Ini bukti-buktinya. Sangat jelas, very easy, sangat sederhana. Kalau saudara menolak itu urusan saudara, tetapi saudara lebih baik menerima dan percaya karena ini jelas. Ayat yang sama di dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-12. Saya baca juga yang menunjukkan ekspresi yang sama, dikatakan, dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Ini ungkapan Tuhan sendiri yang menyatakan kepada bangsa Israel sebagai penebus Israel. Akulah yang terdahulu atau yang pertama dan akulah yang terkemudian. Bahasa perjanjian baru, bahasa Wahyu, Tuhan Yesus gunakan Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang luar biasa, Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa Dia itu. Nah, kalau Dia sendiri katakan Dia adalah Alfa dan Omega, tidak perlu kita cari lagi bahwa Dia Allah atau bukan. Tidak perlu kita cari kapan Dia katakan akulah Allah.
Sudah jelas dengan sendirinya, sudah clear. Kita kembali ke teks kita. Jadi dia yang duduk di atas takhta ini ya Tuhan Yesus sendiri. Dia juga Allah. Tentu kalau kita lihat lagi dalam konteks pasal 4 dan pasal 6, di mana di takhta itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, maka tentu di takhta sini juga tentu ada Bapa. Tentu di takhta sini juga ada Roh Kudus. Jadi yang adalah Alfa dan Omega itu selain Tuhan Yesus juga Roh Kudus, juga Bapa. Jadi yang berbicara dengan suara besar ini adalah Allah Tritunggal, Triune God Himself who speaks to John, saying that my words are true, trustworthy, and faithful. Firman saya itu benar, setia, dapat dipercayai, harus diterima, benar dan tepat adanya. Dengan demikian saudara, ungkapan isi dari ayat 5, ayat 6, ayat 7 yang kita akan pelajari lebih dalam ini adalah kata-kata Tuhan sendiri. Nah kalau ini adalah kata-kata Tuhan sendiri, haruslah membawa sukacita bagi siapa yang mendengar. Bagi Rasul Yohanes yang ada dalam penganiayaan waktu itu, saya yakin dia akan dihibur dan dikuatkan. Sekaligus juga bagi gereja pada saat itu membaca tulisan Rasul Yohanes pasti dihibur dan dikuatkan. Karena seakan-akan Tuhan sendiri datang dan berbicara dengan mereka. Meskipun lewat tulisan Rasul Yohanes. It's like God Himself come and speak to the church directly, even though through the writing of Apostle John. And also to us too, juga kepada kita saat ini. Kita seperti Tuhan sendiri langsung datang berbicara dengan kita lewat tulisan Rasul Yohanes sebagai hamba, sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah Allah Alfa dan Omega, bahwa Dialah yang berbicara ini langsung, bahwa Dialah yang membuat segala sesuatu baru, bahwa Dia telah membuat langit baru, bumi baru, Yerusalem baru yang harus kita rindukan, bahwa itu hal yang benar, bahwa penglihatannya ini bukan mimpi saja, bahwa itu memang betul, memang betul-betul benar, memang betul-betul tepat, memang bisa dipercaya, harus dipercaya anyway. Declaration of God, divine declaration from the throne of God. That is a beautiful thing. So God love you and me, care for you and me, pay attention for you and me, love you deeply. Menunjuk betapa Tuhan begitu mau memperhatikan, mengasihi, melayani, menolong saudara dan saya. Dan bahwa kita yang hidup juga pada akhir zaman ini, apalagi di dalam masa-masa menghadapi COVID-19 dengan berbagai macam varian ini, haruslah firman Tuhan seperti ini menghibur, menguatkan kita dan membuat kita rindu akan langit baru, bumi baru, dunia bawah, semua itu akan baru dibuat oleh Tuhan. Harusnya begitu. Dengan demikian Tuhan izin ini terjadi supaya pengajaran khotbah-khotbah seperti begini membuat orang itu sadar dan jangan main-main dengan firman Tuhan. Tentu COVID-19 terjadi, tapi tidak terjadi dengan kebetulan. Supaya firman seperti ini diperhatikan. Waktu COVID-19 datang pertama pikir sudah habis. Tahu-taunya varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, terus Zeta, Theta, Eta, Iota, naik sekarang sudah sampai ke Lambda. Kemungkinan besar sampai ke Omega. Ada hubungan juga di sini kalau saudara bicara tentang Alfa dan Omega. Abjad Yunani itu sekitar 24 ya. Sekarang sudah 11. Lambda itu 11. Berarti satu lagi sudah setengah variannya. Apakah ini setengah? Apakah ini penuh? Apapun yang terjadi saudara, ingatlah. Kita punya Allah Alfa dan Omega. Bukan kebetulan ahli-ahli medis menggunakan varian dari alfa sampai omega. Mungkin mereka bukan orang percaya, saya juga tidak tahu mereka yang buat ini orang percaya atau tidak.
Tapi dengan menggunakan alfabet alfa sampai omega, sepertinya mau mengingat kita firman Tuhan. I am the alpha and omega. What's the point? All these variants are in my control. I am controlling everything. I am the alpha and omega. I control all these variants. Itu maksudnya kayak begitu sebenarnya menurut saya. Salah satu bagian kecil untuk membuka mata iman kita untuk melihat Tuhan Allah kita sebagai Allah Alfa dan Omega. Tatkala dia bilang Allah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, dia mau katakan bahwa seluruh sejarah dia yang pegang. Nah, dia siapa? Ya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini harus membuat kita ini betul-betul percaya pada dia dengan sungguh-sungguh. Supaya kita jangan dihitung seperti orang-orang di ayat 8. Dia katakan apa? Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji dan pembunuh dan lain sebagainya. Itu dikatakan mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Tuhan tidak mau kita ini menjadi orang penakut, pembunuh dan lain sebagainya. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang percaya dan berani menghadapi sejarah kehidupan. Karena kita memiliki Allah yang awal dan yang akhir, yang alfa dan omega, yang membuat segala semua ini baru. Bahwa yang dia katakan ini adalah trustworthy, dapat dipercayai, benar, tepat, dan setia. Sebagaimana Allah setia. Itu dikatakan di dalam firman-Nya. Dia sendirilah yang berkata-kata. Penekanan bahwa segala sesuatu itu baru dan sudah dia buat. Dalam arti sudah itu dalam penglihatannya. Saudara lihat di dalam bahasa Inggris juga dia bilang begitu. I am making everything new. Write this down, for these words are trustworthy and true. And he said to me, it is done. Sudah selesai. Maksudnya apa? Penglihatan ini komplit. Bahwa dia membuat itu lengkap. Tujuannya mau kasih tahu kepada kita bahwa pekerjaan penebusan, pekerjaan penciptaan baru, pekerjaan tentang langit dan yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru yang akan kita nikmati itu Tuhan bisa buat secara komplit. Bagi dia it is a piece of cake. Bagi dia itu kecil saja. Kita hanya percaya atau tidak. Percaya tentang langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Dan itu bisa terjadi selesai dengan begitu saja percaya. Kita harus percaya. Makanya Alkitab katakannya bahwa pada akhirnya itu, tatkala Tuhan Yesus datang di atas awan, kita akan diangkat dan dirubah dalam sekejap mata. It's like a blink of eye. Itu lebih kecil dari detik, saudara. It's faster than a second. How God changed everything. It's amazing, unbelievable, wonderful, extraordinary, and undescribable. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dengan kata-kata manusia. Bagaimana dia katakan it is done, semua saya buat selesai, dan itu hanya itu detik, tapi bahasa Inggris bilang seperti mata tertutup kaget itu, blink of eyes. Segala sesuatu dibuat jadi baru. Kalau Tuhan omong, saudara, dia bukan seperti kita manusia, omong hari ini besok rubah. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang benar, Allah yang maha kuasa. Kalau dia katakan begitu, saudara, hanya butuh kita percaya saja. Dan saat-saat seperti akhir zaman memang begini, memang harus kita renungkan seperti ini. Dan harusnya kita bicarakan poin-poin seperti ini. Sekaligus ini menunjukkan janji daripada Tuhan. Deklarasi dari Tuhan sekaligus the promise of God. At the same time the declaration of God as divine declaration. He
promised us that He will provide. He will make everything new. Will you believe or not? Oh, you have to believe and rejoice. Because God make this wonderful promise that He will renew everything for the good and for the glory and for the great things for you and me. Itulah luar biasanya punya Allah yang demikian, saudara. Allah yang tidak tinggalkan kita dalam penderitaan dan kesusahan, tetapi Allah yang peduli kita meskipun kita ada dalam kesusahan, penderitaan, dan menghadapi berbagai macam kepedihan. Dia masih mau datang memberikan hiburan kita bahwa Dialah Allah Alfa dan Omega. Dialah yang pertama dan yang terakhir. Dialah yang membuat itu semua. Dia juga yang menyiapkan bagi saudara dan saya. Apa yang dia bicara tentang yang baru ini, saudara, susah untuk kita ungkapkan secara kata-kata. Susah untuk digambarkan secara dalam. Karena terlalu dalam dan terlalu luar biasa kemuliaan yang saudara dan saya alami. Dunia yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru itu beda dengan ungkapan-ungkapan kepercayaan yang lain. Surga kita beda dengan surga yang lain. Karena surga yang Tuhan berikan kepada kita adalah surga yang menunjukkan kesatuan, kebersamaan, fellowship and togetherness, life between God and us. That is very deep. He's not talking about how much money, how much wife, or virgins, or how much cows, or those are different thinking. For us, heaven is talking about God dwells and lives with us. That God make everything new, different from this world. Jadi surga bagi kita, saudara, bukan berbicara tentang berapa banyak anak darah, wanita yang kita miliki, atau berapa banyak kekayaan yang kita punya. Itu semua yang dipikirkan dan diajarkan oleh berbagai macam kepercayaan yang lain, saudara, beda dengan yang diungkapkan di Alkitab. Bahwa surga kita adalah tatkala Tuhan tinggal bersama dengan kita. Lebih dari apapun yang saudara mau minta, idamkan, harapkan, mimpikan, bahkan lebih dari yang saudara pernah bayangkan. Dan ayat ini saya perlu baca supaya saudara bisa ingat. This is very important text talking about more than we ever long for or think for or ever seen or ever hear of. God provides. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Ayat itu saya kira sangat luar biasa, yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan betapa undescribable yang surga itu. Surga yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, melampaui semua hal yang pernah kita pikirkan, bahkan yang belum pernah kita melihat pun. Mari saya baca ayat yang ke-9. 1 Korintus. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 talking about that, how Apostle Paul, by grace of God, describes about heaven. Inilah kata Rasul Paulus.
Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihinya. Saya ingin membaca langsung dalam terjemahan NIV dalam bahasa Inggris supaya saudara juga bisa diperkayakan dengan bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh NIV. 1 Corinthians chapter 2. So I think that's beautiful. It says here, however, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Itu diambil dari Yesaya ayat 64 ayat 4. Saya ingin baca itu. Yesaya 64 ayat 4. Berbicara tentang surga yang sudah dibicarakan di perjanjian lama juga. Saya baca 64 ayat yang keempat. Kata firman Tuhan ayat 4. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Tuhan menyiapkan semua itu tatkala Dia bilang, I have done everything new. Saya telah melakukan itu. Semua itu baru. Langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru tatkala Dia ada dengan kita, tinggal dengan kita. Dia menyiapkan hal-hal yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, dan belum pernah hati orang merasakan, belum pernah timbul dalam hati orang. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. All things prepared by God to he who loves Him. This is the house of God. This is the house of the Father. This is the one that prepared by our Lord Jesus Christ. Inilah yang Tuhan bilang, aku pergi dan menyiapkan jalan bagimu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya ke sana menyiapkan rumah bagimu. Ini saudara. Dia siapkan tempat di mana kita tinggal bersama dengan Bapa, dengan Tuhan. Semua itu disiapkan bagi kita. Itu yang diungkapkan ayat selanjutnya. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-6 bagian terakhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini adalah ekspresi tentang bagaimana Tuhan akan memberikan semua yang kita perlu. Bagaikan air. Air itu melambangkan refreshment, kesegaran, kesukacitaan, kehidupan, keindahan, semua yang berhubungan dengan hidup yang enak itu di situ, air. Itu ungkapan air kehidupan. Tapi itu hanya diberikan bagi dia yang percaya Tuhan Yesus. Ini semua adalah ungkapan yang menyatakan mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, dan yang belum atau tidak timbul dari hati itu disiapkan dan digarisbawahi dengan yang haus kuberi minum dengan cuma-cuma. Kata cuma-cuma saudara saya ingin garisbawahi. Cuma-cuma menunjukkan bahwa ada grace of God, love of God,
Berarti bukan saudara dan saya pergi bayar dan usaha untuk dapat itu. Ini juga menunjukkan cinta kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang benar, oleh karena dia kita boleh bisa dapat itu air kehidupan. Makanya saudara, dalam kepercayaan kita orang Kristen, kita selamat karena anugerah Allah. We are saved by grace of God freely. Dasarnya di ayat ini. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Semuanya ini apa saudara? Akhir kehidupan. Kehidupan yang kekal. Tinggal dengan Bapa. Bapa tinggal dengan kita. Rumah yang ini. Semua yang baru itu. Yang sekejap mata saja terjadi. Itu kita nikmati. Semua yang indah. Semua yang mulia. Semua yang manis Tuhan siapkan. Tidak ada pain, tidak ada grieving, tidak ada mourning, tidak ada death, tidak ada kematian, tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, tidak ada ratapan. Air mata kita dihapus, diganti dengan unspeakable joy, wonderful life, everlasting life. Kehidupan yang kekal selama-lamanya itu diberikan kepada kita, menggantikan duka cita, pedih dan sakit, onak dan duri. Air mata dihapus, menggantikan sukacita. Digantikan dengan sukacita yang Allah siapkan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Aku akan menjadi Allahnya. Nah, ini mengingat kita pada ayat yang ketiga. Yang berbicara tentang dia mau tinggal dengan kita. Dia menjadi Allah kita. Dan dia membuat kita menjadi anaknya. Ini ungkapan yang luar biasa. This is amazing expression that he makes us as his son and he becomes our God. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Kata anakku tentu ada hubungan dengan Bapa. Maka Allah kita adalah Bapa. Itu ungkapan yang beda dengan banyak kepercayaan yang lain. Kita melihat Allah kita seperti Bapa kita. We see our God is not only amazing, almighty, powerful God, but at the same time, He is our Father in our Lord Jesus Christ. That's why He said, He will make us as His Son. Tentu Son juga itu artinya juga anak perempuan. Nah, itu ungkapan Tuhan saja menunjukkan bahwa kita akan dijadikan sebagai anaknya karena Tuhan Yesus. Ini adalah hiburan bagi saudara dan saya. Bahwa kita ada di bumi ini, kita tetap menjadi anaknya. Kalau ungkapan di dunia, saudara, Bapa tentu mengasihi anak. Bapa di dunia yang sederhana saja dan tidak sempurna, yang ada keterbatasan masih mengasihi anak. Apalagi Bapa kita yang di surga, yang benar, yang setia, yang luar biasa itu. Tentu lebih mencintai kita lebih dari yang kita mimpikan dan doakan dan harapkan. Dia menjadikan kita anaknya. Saudara harus bersukacita karena saudara menjadi anak Bapa karena Tuhan Yesus Kristus. Janji-janji di dalam firman Tuhan yang benar dan setia ini saudara, haruslah saudara pegang. Haruslah saudara ingat. Haruslah saudara renungkan. Dan haruslah kita syukuri. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan Yesus Kristus itu. Yang rela menjadi manusia dan mati bagi kita. Dan yang rela menjadi kepala gereja. Yang rela memberikan kita Roh Kudus. Dan yang mau memberikan kita iman.
Dan yang memberikan kepada kita firman yang benar dan yang setia. Dan sekarang berbicara lagi kepada kita kesetiaan dan kebenarannya. Dan janji-janjinya. Dan kasihnya dan kuasanya. Dan kesetiaannya, saudara. Itu luar biasa. Hati-hatilah bagi yang tidak percaya. Kenapa? Karena ayat terakhir Tuhan bilang demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, ini bukan Yohanes yang katakan. Ini juga bukan saya yang katakan. Ini juga bukan malaikat yang katakan. Ini dikatakan oleh Tuhan sendiri. Siapakah orang yang penakut? Orang penakut itu yang artinya dia percaya Tuhan, tapi waktu mau dianiaya dia lari, dia menyangkal Tuhan. Siapa itu orang-orang yang tidak percaya? Tentu tatkala dikatakan percaya Tuhan Yesus, dia menolak, yaitu tidak percaya. Jadi harus menghadapi takhta Tuhan. Dan semua yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan itu menunjukkan tidak akan bisa masuk di surga. Saudara, tanpa Tuhan Yesus, saudara, saya juga sebenarnya di situ. Without Jesus, we also are to be punished, to be judged and thrown into the lake of fire. But like Apostle Paul said, praise God because of our Lord Jesus Christ. Kalau tanpa Tuhan Yesus, saudara dan saya juga terhitung orang-orang yang ada di dalam ayat yang ke-8. Karena kita juga lemah, jatuh dalam dosa, buat dosa yang banyak. Tapi syukur, seperti kata Rasul Paulus, syukur karena Tuhan Yesus. Aku diselamatkan. Saudara dan saya diselamatkan. By the grace of God. By the love of God. Makanya saudara, ungkapan grace and peace, kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus dan damai dalam Tuhan Yesus, itulah yang membuat kita dapat pintu masuk kepada rumah Bapa. Tanpa Tuhan Yesus dan salibnya, we don't have that way. Kita tidak dapat jalan itu. Tanpa Tuhan Yesus, we don't have that truth. Kita tidak dapat kebenaran itu. Tanpa Tuhan Yesus, we don't have that life. Kita tidak dapat kehidupan yang kekal. Makanya dia bilang, I am the way and the truth and the life. His word is true and faithful. Yes, firman-Nya benar. Firman-Nya harus dipercayai. Firman-Nya setia. Firman-Nya tepat. Firman Tuhan adalah benar. Dan benar.